dari payudaranya, sedangkan bagian kulitnya kita dapat pertahankan, atau kadang-kadang putingnya juga dapat kita pertahankan, tapi tentunya karena untuk mencapai payudara yang baik harus dilakukan pengisian oleh, disebutkan di sini, rekonstruksi berikutnya, baik bersamaan dengan pada waktu dilakukan mastektomi atau setelahnya tertunda. Di sini bisa pakai flap itu artinya dari bagian tubuh yang lain, atau mungkin ditambah dengan silikon, atau mungkin dilakukan beberapa produk-produk tertentu dari jaringan lemak. Nah, gambar berikutnya mohon maaf kalau kurang senonoh, tapi ini sama sekali bukan pornografi, tapi betul-betul untuk menggambarkan saja. Nah, jadi contoh misalkan, ini adalah contoh breast conserving treatment. Jadi kalau kita lihat, baik payudara kanan yang memang terkena kanker payudara dan kiri tidak ada bedanya. Kenapa? Karena memang terlihat nggak di sini ada bekas operasi yang sangat kecil. Karena memang payudara kankernya masih sangat kecil. Jadi kita tidak melakukan pengangkatan payudara, kita hanya sebagian saja. Sebagian diambil, kemudian juga pada kelenjar ketiaknya kita ambil contoh, setelah operasi kita tambah radiasi, selesai. Jadi bentuk payudaranya masih sangat baik, tidak berubah baik setelah operasi ini. Nah sebaliknya, kalau tumornya sudah besar, terpaksa kita melakukan pengangkatan seluruh jaringan payudara yang kita sebut di sini mastektomi. Nah, contoh seperti ini. Jadi artinya hilang seluruh payudaranya rata, tidak ada payudaranya, tidak ada putingnya, dan ada bekas luka operasi. Nah, tapi dengan kemajuan-kemajuan, sekarang kita bisa melakukan perbaikan atau melakukan rekonstruksi dari defek setelah operasi mastektomi ini. Contohnya di bagian bawah ini. Jadi kita melakukan pengambilan ini kulit dan otot dari perut bagian bawah. Sehingga perutnya bisa menjadi langsing. Kalau tadinya lingkar perutnya misalkan 35, setelah operasi ini mungkin bisa turun menjadi 31 kali. Gitu ya. Sehingga payudaranya ada bentuk lagi, kemudian perutnya agak langsing. Ini baru tahap pertama. Jadi tahap pertama kita hanya membentuk payudara dulu. Nanti setelah stabil baru kita bisa melakukan pembuatan dari puting susu sehingga bisa sama walaupun bentuknya sama tapi tentunya ini tidak ada fungsinya. Ini betul-betul hanya faktor estetika saja supaya dia lebih baik penampilannya dan sebetulnya perbaikan dari estetika payudara ini bukan untuk gaya-gayaan sebetulnya. Kita tahu bahwa pada wanita punya apa yang disebut BH, breast holder. Nah, jadi kalau wanita itu memakai BH seperti ini, kalau tidak ada ganjel yang sebelah, dia BH-nya nanti akan naik sebelah. Itu yang paling sering diulang oleh pasien. Makanya dengan dilakukan penambahan seperti ini, BH yang dipasang itu akan lebih baik selain bentuknya tadi, tapi yang paling tidak mengganggu, si BH-nya tidak selalu tertarik ke atas karena beratnya berbeda antara kiri dan kanan. Nah, di samping itu kalau misalnya diperlukan pengobatan tambahan, bisa dilakukan namanya radiasi. Jadi radiasi itu adalah tambahan dengan sinar radio yang aktif, yang radioterapi yang sangat, sinar pion yang sangat tinggi dosisnya, kemudian diarahkan kepada contohnya di sini adalah kanker payudara yang masih kecil tadi, dilakukan breast conserving treatment, kemudian kita tambahkan. Nah, di samping itu, kalau memang perlu, juga kadang-kadang kita melakukan namanya pemberian kemoterapi. Nah, ini ada dua istilah, satu neoadjuvan dan adjuvan. Jadi adjuvan ini adalah pemberian kemoterapi yang diberikan setelah operasi. Jadi artinya untuk adjuvan itu terapi tambahan. Sedangkan neoadjuvan itu adalah pemberian pengobatan kemo ini sebelum dilakukan operasi. Makanya namanya neoadjuvan. Ini ada singkatan di sini LABC. LABC ini singkatan dari locally advanced breast cancer. Jadi artinya kanker payudara yang lanjut lokal. Sedangkan kalau MBC ini adalah metastatic breast cancer. Jadi kanker payudara yang sudah lanjut, sudah ada penyebaran. Nah, jadi pada yang lokal lanjut, kita melakukan penambahan atau pemberian adjuvan dengan harapan tumornya ini bisa kecil. Setelah kecil baru kita lakukan tindakan operasi. Sehingga dua keuntungannya tentunya pemberian adjuvan ini, selain kita bisa melakukan operasi yang lebih terbatas, jadi yang tadinya harus mastektomi bisa menjadi mengambil hanya sebagian payudara, tapi yang lebih penting
kita bisa melihat respons pengobatan. Nah, contoh misalnya kalau kita memberikan adjuvan, karena tumornya sudah hilang, jadi kita hanya berasumsi bahwa setelah dilakukan operasi ini diberikan adjuvan, dari penelitian sebelumnya bahwa pemberian adjuvan kemoterapi itu hasilnya lebih baik daripada tidak. Tapi kalau pada neoadjuvan, kita bisa langsung melihat responsnya. Jadi mulai dari siklus pertama sampai siklus berikutnya sebelum operasi, kita bisa lihat perkembangannya, apakah tumornya itu ciut atau tidak. Sehingga kalau misalkan tumornya tidak ciut atau bahkan membesar, kita bisa mengganti obatnya dengan jenis yang lain. Jadi lebih terarah. Sedangkan kalau pada kanker yang sudah lanjut, sifatnya hanya paliatif seperti saya sampaikan tadi. Jadi untuk mengurangi tentunya berkembangnya kanker itu sehingga tidak mengganggu atau paling tidak memperbaiki kualitas hidup dari pasiennya. Nah, khusus untuk pemberian hormonal atau terapi hormon ini diberikan pada penderita kanker payudara yang mengandung reseptor hormon. Di sini ada ER dan PR. ER itu singkatan dari estrogen reseptor, P-nya itu progesteron reseptor. Nah, jadi kalau estrogennya reseptornya positif, artinya dapat diberikan pengobatan hormon. Nah, saat ini ada lagi penanda ketiga yang juga sudah merupakan standar dalam pemeriksaan kanker payudara. Jadi selain dilakukan pemeriksaan estrogen reseptor dan progesteron, juga dilakukan pemeriksaan namanya HER2 atau SERB2. Kalau misalkan SERB2-nya positif, ini juga harus ditambahkan pengobatan tambahan berupa anti dari HER2. Ini yang tolong cermati, karena saya dengar nih katanya terbanyak dari pesertanya antara lain dari para ahli-ahli yang tergabung dalam Ikatan Ahli Farmasi. Jadi kalau kita lihat bahwa apa sih yang sekarang terjadi atau yang ada di lapangan dalam modalitas yang ada di kanker ini, jadi kita bisa kelompokkan menjadi 3 saya kira. 1, pengobatan yang memang sudah terbukti. Terbukti dalam apa? Ya tentunya dalam pengobatan kanker. Jadi sudah melalui berbagai macam studi-studi yang panjang, sehingga sudah terbukti bahwa itu memang mempunyai khasiat, barulah kita berikan. Dan sekarang ini yang merupakan standar yang kami pakai di kalangan dunia kedokteran untuk pengobatan kanker. Jadi baik tadi tentunya operasi, kemudian radioterapi, dan kalau perlu diberikan pengobatan tadi dengan dengan terapi sistemik, baik kemoterapi maupun hormonal. Jadi ini yang sudah istilahnya terstandar. Sebagai contoh misalkan, sekarang kan kita lagi musim COVID nih. Nah sekarang lagi rame-ramenya tuh di Bandung dilakukan uji vaksin. Nah jadi itu belum sampai sini, itu belum terbukti. Itu baru di sini nih sekarang. Baru ini pun belum, masih dalam taraf pengujian. Nanti kalau misalkan hasilnya sudah baik, baru itu akan kita pakai secara. Nah, diantaranya pengobatan baru yang menjanjikan, tapi masih bukti-buktinya kita harus cari lagi atau kita buktikan. Di sini ada yang disebut tadi nanopartikel, ada istilahnya cryosurgery, banyak sekali ini di iklan-iklan. Ada ini dengan teknik gelombang suara dan pemanasan. Dan ada juga yang menggabungkan baik itu terapi-terapi imunoterapi dan macam-macamnya. Nah, yang harus jelas-jelas sementara ini dihindari atau dicermati, adalah yang ini nih. Pengobatan non-medis yang buktinya belum jelas dan efeknya belum jelas. Ini yang betul-betul harus diwaspadai, dicermati, dan ya kalau bisa mungkin dihindari. Karena apa? Karena mereka ini seolah-olah disebutkan di sini misalkan ada A-nya ini. A-nya ini adalah alternatif. Jadi alternatif medicine ini yang sehingga kadang-kadang orang salah gitu kan. Jadi kalau tidak ada pengobatan yang lain, boleh ini sebagai alternatif untuk dipakai. Saya kira ini yang harus hati-hati karena ini selain tadi efeknya belum jelas, yang kita sangat khawatirkan justru takutnya terjadi efek samping. Contoh misalkan baru saja kemarin hari Sabtu ada pasien, dia sudah selama 6 bulan dia keliling-keliling. Jadi pertama dia sudah ke luar negeri waktu itu. Datang ke luar negeri, sudah dijelaskan, tapi karena dia takut, terus dia mencari pengobatan lain.
Masuk ke pengobatan lain, dia juga masih bingung-bingung.